Berisik siang ini kita akan ulas tentang aksi BMSI menggeruduk istana dan menggelar mimbar bebas. Telah hadir di studio pada siang ini Saudara Yodra. Selamat siang, Bung Yodra. Selamat siang, Kanda. Dan Bung Rifki. Bung Rifki dari BMUNJ ya. Betul, Kanda. Bung Yodra koordinator isu BMSI. BMSI. Presma dari UNAN ya, UNAN, 2023 ya. Universitas Andalas Padang. Ya. Ini kita ke Bung Rifki dulu nih. Bung Rifki, aksi mimbar bebas tadi, apa sih isu yang diusung? Bisa diceritain ke kita-kita nih? Oke, baik ya. Sebelum kita membahas terkait isunya, kita telah dulu bagaimana ketika kita melihat kondisi demokrasi hari ini. Itulah yang menjadi landasan kita bergerak hari ini. Demokrasi yang hari ini kian menyurut, kian akhirnya terdegradasi, itu adalah sebuah poin di mana akhirnya mahasiswa ataupun rakyat Indonesia sendiri itu harus bergerak. Jangan sampai ketika kita melihat demokrasinya ini semakin banyak intervensi, semakin terdegradasi, justru kita semakin diam. Nah, kita lebih memilih sebagai organisasi mahasiswa ataupun kita sebagai seorang rakyat Indonesia menjadi orang-orang yang tidak diam akhirnya. Begitu kan, Anda kurang lebih? Ini Bung Yodra, emang demokrasi kita kenapa saat ini? Ya, kalau kita lihat bahwasanya jauh terjadi penurunan ya. Dari mana bahwasanya Kualitas ya? Kualitas demokrasi kita. Terutama kalau kita lihat dengan adanya pemilu pada hari ini, ada cawe-cawenya kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia, juga ada politik dinasti, juga ada bahkan konstitusi kita saja diacak-acak untuk memuluskan suatu hak nafsu kekuasaan lah. Di situ kita lihat bahwa dan juga puncaknya kita lihat, kita dari BMSI melihat dengan adanya statement dari seorang kepala negara bahwasanya dia boleh berkampanye gitu. Jadi ketidaknetralan. Dan juga kalau kita lihat ke bawah sebelum itu aparatur sipil negara ataupun pegawai BUMN itu nggak harus netral, digembor-gemborkan harus netral. Memang ada yang ikutan kampanye? Iya banyak loh kalau kita lihat ikutan kampanye seperti mungkin menteri-menteri gitu kalau kita lihat kan, walaupun memang mereka tuh terus berlindung ya dikata di atas nama ya ada diperbolehkan ataupun juga dia bilang bahwasanya dia mendukung atas nama pribadi dan partai dan siapa menteri yang ini yang mendukung salah satu paslon? Ya kalau kita lihat mungkin yang sering kita lihat di permukaan kita ada Kanda Bahlil dia sebagai Menteri Investasi, ada juga Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kemudian ada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, kemudian juga siapa ya? Ada Wakil Menteri juga Raja Juli Antoni, kemudian juga ada siapa ya? Siapa? Ada juga Pak Erick Thohir Pak Erick Thohir selaku Menteri itu menteri ya? Menteri. Erick Thohir itu sebenarnya PSSI. Betul. Ya, sekaligus. Makanya kemarin disinggung nih Kanda, disinggung. Pak Erick Thohir ketika kita mau belajar ya, kita mau belajar main bola, urusin dulu masalah di kementeriannya gitu kan. Disinggung juga tuh sama salah satu komika gitu. Debat capres kan rame menteri hadir. Capresnya juga menteri loh. Ada yang udah mundur, ada yang belum mundur. Oh, ditunggu nih yang belum mundur. Jelas itu harus. Tapi kan begini loh Bung, ke Bung Rifki nih. Bung Rifki, memang tadi kan disampaikan oleh Bung Rifki ada degradasi kualitas demokrasi. Dibenarkan juga oleh Bung Yodra tadi ya, bahwa demokrasi saat ini mengalami penurunan dari sisi kualitas. Memang apa sih, bisa lebih spesifik nggak? Demokrasi kita ini menurunnya kenapa? Seharusnya ini tidak perlu kami jelaskan lagi ya. Dan ini tergambar jelas gitu. Ketika teman-teman ataupun kawan-kawan kita lah di kawanan rumah maupun dimanapun itu pasti menyadari ketika Jokowi ini mulai mendukung. Bahkan ketika Jokowi ini kalau kita ngelihat ya di media-media ketika lagi makan bakso sama salah satu capres gitu ya. Dan juga kemana-mana selalu ditemani oleh salah satu capres ini yang di situ terciptalah sebuah kondisi di mana bahwasannya kepala negara ini ternyata presiden kita ini ternyata mau menunjukkan bahwasannya dia memihak kepada salah satu calon. Endorse. Dia ingin mencawe-cawe salah satu calon yang dimana ini
kemungkinan bakal memperpanjang jabatannya, mungkin kemarin digagalkan Iya. masalah 3 periode gitu Ya kan. 3 periode sempat rame ya. Ya sempat Betul. rame. Kita kan Menurut turun saya. juga dari BEMSI. Nah. Untuk menolak jabatan Menolak perpanjangan 3 3 periode periode dan Iya. penundaan pemilu. dan penundaan pemilu ya. Waktu itu tahun 2003 kalau nggak salah ya. 2023. 2023. 23 kemarin ya. 2023 waktu aksi 2021. penolakan jabatan Oh, 3 periode 2022. dan perpanjangan. Oh Iya, ya. betul. BMSI sempat turun ya. Ya. Turun. Nah, sekarang kan sudah isu itu kan sudah ini ya, sudah terbukti tidak basi lah ya. Ini Jokowi masih cawe-cawe di mananya nih sekarang nih? Ya kalau kita ngelihat kondisinya adalah kita ngelihat aja di awal gitu ya. Kita ngelihat di MK. MK pun bahkan seorang anak ya diloloskan oleh seorang paman. Yang dimana itu sudah diputuskan bahwasannya keputusan MK ini adalah keputusan yang tidak sesuai etik. Dan bahkan beberapa hari sebelum ini kita ngelihat bahwasannya ketua KPU pun ternyata melanggar etik gitu. Karena meluluskan cawapres ini gitu kan. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan kepada kita semua bahwasannya demokrasi kita udah mulai gimana nih ke depannya. Ada desain besar. Betul, ada desain besar. Ketika 3 periode dan penundaan pemilu ini nggak berhasil, masih ada plan-plan selanjutnya ternyata gitu. Nggak cukup 5 tahun. Masih ada cara untuk mempertahankan jabatan gitu, mempertahankan politik dinastinya gitu kan. Tadi aksi tadi gimana, Bung Yodra? Ya. Itu banyak juga tuh teman-teman kumpul di depan istana di Jalan Medan Merdeka itu ya? Iya. Kalau kita tuh aksi dari perwakilan, itu bukan hanya ya perwakilan dari BEM seluruh Indonesia. Kelanjutan aksi sebelumnya ya, tanggal 7 ya? Itu dari teman-teman juga. Tapi mungkin dari BMSI itu adalah kelanjutan dari pengawalan isu dari awal. Oh, pengawalan isu dari awal bahwasanya memang kita mungkin di media BMSI kita juga sudah mengawalnya. Kita sudah membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian juga ada kita membuat suatu Indonesia bukan negara hukum lagi tapi negara kekuasaan. Kemudian juga kita buat bahwasanya politik gentong babi yang dibuat oleh Jokowi pada hari ini. Kalau kita lihat sebelum hari nyoblos, ini banyak aja bansos nih. Tiba-tiba bansos disebarkan oleh presiden secara langsung, tiba-tiba digelontorkan sebanyak ke daerah-daerah. Nah, itu kan jadi tanda tanya besar bagi kita, terutama mendekat pemilu. Mungkin juga kalau dilihat bahwasanya ada indikasi dirapel gitu. Yang seharusnya bukan bulan sekarang itu diberikan bulan sekarang dimajukan. Dan kayaknya presiden gantiin peran dari Mensos itu sendiri. Kalau kita lihat Mensos nggak ada ya pas pembagian bansos gitu. Kalau kita lihat bahwasanya pembagian bansos itu sebagai suatu politik dari Jokowi sendiri gitu. Bahwasanya memang dengan hal tersebut konstituen yang dia pelihara kembali terpelihara lah. Untuk dalam satu sisi untuk membuat politik dinasti ataupun kekuasaannya itu kembali lah bisa mengakar gitu. Tapi kan nggak ada yang salah sebetulnya kalau seorang ayah menyayangi anaknya dan berharap anaknya itu bisa mendapatkan posisi wakil presiden mungkin. Itu kan nggak ada yang salah kan? Iya. Dalam prosesnya salah. secara kulturalnya mungkin secara ayah dan anak itu tidak salah ya. Menginginkan anaknya misalkan cita-cita terbaiknya gitu lah. Tapi itu terjadi ketika melalui proses yang baik, proses yang sesuai. Coba kita melihat orang tua kita lah. Saya punya ayah misalkan. Ayah saya ingin saya menjadi seorang presiden, menjadi seorang menteri. Ya saya harus belajar gitu, kuliah dan sebagainya, lulus S2, S3 dan sebagainya, meluluskan pendidikan saya gitu. Nah, ketika seorang anak diloloskan dengan cara yang melanggar konstitusi, menciderai konstitusi itu sendiri, ya itu menjadi sebuah pelanggaran jelas gitu. Iya. Ini aksi BMS ini akan terus berlanjut tuh bagaimana nih? Ya, kita akan terus lakukan konsolidasi gitu. Bahwasanya memang pada hari ini yang kita gaungkan itu adalah kita bukan mengenai partisipan kita di pemilu, tapi mengenai bahwasanya menjaga marwah pemilu itu sendiri gitu. Seperti yang dibilang tadi bahwasanya contohnya lah pelanggaran etik sudah dilakukan oleh ketua MK yang telah dicopot dari jabatannya. Kemudian juga kita ketua KPU telah berkali-kali melakukan ketua KPU dan seluruh anggotanya. Ya, terutama ketua KPU yang kita highlight karena kan udah beberapa kali melakukan etik berat. Seharusnya kalau kita memang menjaga seorang kenegarawan itu ketua KPU itu mundur. Harus mundur lah. Udah berapa kali. Dia juga kalau kita berbicara tentang salah atau tidaknya seorang ayah mengasihi anaknya,
kita jadi tanda tanya juga, Iya, bahwasanya iya. apakah semua orang kayak anak presiden gitu. Nih kita pakai bajunya Iya. tuh, bukan anak presiden gitu. Kita udah jelas kita bukan Iya. anak presiden ini. Kita harap seluruh anak di Indonesia ini setara gitu, Iya, mendapatkan iya, kesempatan yang sama. Ya kan toh nggak semua orang semua orang bisa menjadi calon wakil presiden kan Betul. gitu. Iya, Kan iya. memang ya ada keistimewaan lah dari seorang raja kepada seorang putra mahkota gitu. Iya. Bung Rifki, aksi ini kan ada bakar-bakaran tuh. Itu menunjukkan simbol atau apa? Bentuk simbol? Sebenarnya bakar-bakar itu adalah kita bahas dulu nih di awal. Itu adalah banner terkait politik gentong babi yang dilakukan oleh Jokowi. Maksud politik gentong babi itu adalah politik yang dimana ini adalah Jokowi mulai membagi-bagikan bansos ketika mulai masa pemilu. Justrunya aneh di situ. Dimulai Februari ini gitu kan kalau kita ngeliat. Dan kalau bisa lihat lagi mungkin ada info terbaru ya buat PJ Gubernur pun hari ini mulai bagi-bagi bansos gitu. Dan uniknya tote bag-nya warna biru dan tulisannya hitam merah gitu. Mirip satu baju paslon ya. Bantuannya dari presiden. Nah, itu bantuan dari presiden. Bantuannya dari presiden. Dan itu menarik gitu. Nah, terkait bakar-bakar ini ya kita ingin menunjukkan bahwasannya kita nggak pengen lah politik gentong babi ini tercipta gitu. Kita nggak pengen akhirnya membiarkan politik gentong babi ini dilihat oleh kawan-kawan yang lain gitu. Kita ingin menghilangkan stigma-stigma bahwasannya politik gentong babi ini adalah politik yang baik gitu kan. Justru ini ada politik yang jahat gitu kan. Politik yang jahat di mana bansos itu yang harusnya udah mulai aktif ketika Covid, ketika pasca Covid, ketika hari ini tahun 2022, 2023, terus juga transisi ke 2024. Itu semua harus diskemakan dengan baik, kapan mengeluarkannya, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk dan kondisi-kondisi apa aja yang kemungkinan bakal terjadi gitu. Bansos 2024 tuh ternyata lebih besar daripada bansos ketika COVID loh. Nah, betul. Uniknya adalah di bulan menjelang Januari sampai Maret dan kondisinya dikeluarkannya itu kemarin paling besarnya di bulan Februari ini gitu kan. Jadi ya kondisinya ya kita mengambil konsep salah satunya ada kecurigaan. Iya betul, ada di Amerika, itu adalah politik gentong babi ini gitu kan. Bahwasannya Jokowi sedang menerapkan politik gentong babi ini. Ingin menunjukkan bahwasannya dia superior, dia ingin menunjukkan bahwasannya dia peduli terhadap masyarakat untuk menjaga citranya sebagai seorang presiden yang nantinya akan ditujukan untuk dukungannya gitu. Di sini saya mencontohkan ke Pak Jokowi. Nih buat Pak Jokowi mungkin contoh ya, kita harus bisa mengetahui posisi kita. Kita harus tahu gimana kita akhirnya bisa berstanding position. Kita tahu posisi kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai ketua BEM, sebagai menteri dan sebagainya. Kita tahu posisi kita harus netral apa enggak. Kalau kita mau dukung kira-kira apa yang kita langgar gitu. Nah itu adalah kesalahan Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin belum menganalisis terkait UU yang mungkin nggak dia singgung gitu ya. Terkait kemarin bahwasannya presiden boleh kampanye. Tapi gitu. ada kabar terakhir kan Pak Jokowi memutuskan untuk tidak kampanye katanya. Ya, kalau kita lihat bahwasanya dia telah mengeluarkan statement yang secara jelas ya. Bahkan itu dia buat sendiri lah penjelasannya. Ada dia jelaskan bahwasanya ini boleh-boleh semacam. Di satu sisi itu tuh bahwasanya telah menunjukkan keberpihakannya. Nggak mungkin kan. Dan kalau kita lihat videonya ada bahkan itu walaupun menteri dia, tapi dia di sebelah salah satu paslon loh. Dan juga itu menunjukkan indikasi gitu, indikasi bahwasanya berkali-kali lah ada indikasi ada makan bakso bareng di sini dan segala macam. Dan itu kalau kita lihat tidak etis lagi ya seorang kepala negara dan pemerintahan untuk memang mencontohkan yang baik. Karena kan seorang kalau kita ya bilang presidennya itu guru bangsa, seorang negarawan yang akan merawat Indonesia itu dengan walaupun memang anak dia yang menjadi seorang harusnya netral. Netralitas dalam dan juga menjaga bahwasanya marwah dia sebagai presiden gitu. Kalau kita lihat udah dari MK sekarang baru keputusan KPU kemarin, kemudian didahului oleh Bansos juga, dan juga ada rumor-rumor bahwasanya ada pengerahan TNI dan Polri ya untuk mendukung salah satu paslon. Itu menunjukkan bahwasanya ya demokrasi hari ini cukup miris ya, memprihatinkan. Bukan lagi untuk memang pemilu hari ini tuh untuk kita loh sebenarnya. Tetapi sekarang tuh digunakan oleh
para penguasa oligarki tersebut untuk Mereka. gitu. Hanya untuk mereka. Hanya untuk mereka. Bukan untuk kita semua. Bukan untuk kita semua. 5 tahun sekali ngemis-ngemis suara kepada kita. Mungkin itu juga yang jadi apa ya, hal yang kita highlight gitu. Setiap 5 tahun ada fenomena bahwasanya si kaya mengemis suara kepada si miskin Ya, gitu. hanya 5 tahun Hanya sekali. 5 tahun sekali. Tapi ada ini loh, ada rame di media sosial bahwa sepertiga dari pemilik ekonomi besar di Indonesia ini mendukung salah satu paslon. Ya, sepertiga yang orangnya apa namanya, mungkin nggak nyampe 1%. Ini pendapat dari teman-teman bagaimana nih? Tadi coba saya menanggapi dulu dari Bung Yodra terkait bagaimana kondisinya kampanye yang dilakukan Jokowi gitu ya. Saya yakin masyarakat Indonesia pun juga nggak bodoh gitu kan ketika ngeliat Jokowi makan bareng dengan salah satu menteri, kenapa harus ngundang para artis yang mendukung salah satu paslon gitu. Saya yakin ini, saya yakin masyarakat bisa mengetahui lah, bisa menerka-nerka apa yang menjadi sebuah keharusan yang harusnya nggak dilakukan gitu kan. Nah tadi bahas para ekonom, para ya pokoknya 9 naga kalau di Jakarta ya, kalau di Indonesia mungkin ya, itu kalau mendukung terkait salah satu paslon ya menurut saya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika orang yang akhirnya tidak netral, kita anggap orang yang para penguasa ekonomi di Indonesia pada dukung lah. Oke, di mereka netral gitu kan, mereka netral. Yang menjadi permasalahan adalah seorang yang menjadi tokoh ataupun seorang menjadi anggota dari pemerintahan itu sendiri yang seharusnya bersikap netral, justru tidak melakukan hal tersebut. Justru akhirnya mereka mengedepankan dukungan, terus juga mereka nggak mengindahkan peraturan-peraturan yang ada untuk akhirnya mengambil cuti gitu ya, yang sudah dicontohkan oleh salah satu Menko gitu ya. Terus juga mungkin bisa diikutin lah salah satu Menko itu untuk akhirnya semuanya pada mundur gitu. Dan itu saran saya sih ya. Dan kita tidak mengesampingkan. Jadi sebaiknya mundur. Presiden ataupun menteri ataupun staf khusus atau pejabat pemerintah lah ya, bila ingin mendukung salah satu paslon ya mundur saja. Iya, justru mundur itu yang harus dikedepankan adalah ke para pejabat negara hari ini, para pemerintahan kita hari ini, menjadi itu seorang presiden, staf sus ataupun PNS sekalipun, ya kalau misalkan emang mau mendukung ya silahkan mundur dari jabatannya atau cuti gitu kan. Untuk menjaga agar pemilu ini bisa berlangsung jujur dan adil begitu ya. Betul, untuk menjaga pemerintahan itu juga agar tetap stabil gitu tetap kan. Bisa berjalan dengan baik. Bung Yodra, untuk aksi kali ini kan ini sudah dekat nih hitungan hari. Pemilu itu kan tanggal 14 Februari. Ini menghitung hari nih. Kalau kata lagunya Melly Goeslaw. Ini untuk sampai tanggal 14 ini kan sekarang sudah tanggal 8 ya kan. Ini kan tinggal sisa sekitar 6 hari. Iya, betul. 6 hari nih. Apakah gerakan mahasiswa bisa mengawal pemilu pada 14 Februari 2024 ini dengan berlangsung jujur dan adil, Jurdil? Ya, kalau dari kami seperti yang tuntutan kami di BMC tadi, bahwasanya memang pada hari ini sebagai seorang negarawan tadi, Presiden Joko Widodo harus minta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, dan juga bahwasanya memang menghentikan cawe-cawe politiknya. Stop. Mulai dari sekarang gitu. Mulai dari sekarang, dan juga lebih fokus lah kepada penuntasan janji politiknya 5 tahun kemarin gitu. Karena kalau kita lihat dengan presiden turun tangan langsung kepada politik ataupun masuk ke game yang telah dibuatnya itu sendiri, maka stabilitas negara ini akan terganggu juga. Apakah memang masih berjalan dan segala macam. Terus kemudian yang kedua, kita lihat juga bahwasanya menteri-menteri pada hari ini, kita mungkin bertanya juga nih, ketika memang seorang menteri ataupun susunan kabinet Indonesia Maju itu dan semua jajaran ya mengikuti salah satu paslon untuk jadi juru kampanye, apakah memang dia telah melaksanakan tugasnya sebagai menteri dan segala macam. Banyak loh masalah di Indonesia yang belum dituntaskan. Banyak hal yang harus kita kejar pada hari ini. Indonesia pada hari ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Ekonominya gimana? Kemudian juga masyarakat sekarang ini saat ini gimana gitu. Kalau kita lihat itu, kalau memang ingin menjadi seorang juru kampanye silahkan mundur dari hari ini. Dan juga bahwasanya kalau kita lihat bagaimana ya kalau kita untuk menjaga kestabilan pemilu, seorang penyelenggara pemilu yang telah diputuskan melanggar etik itu harusnya mundur. Malu-maluin ya? Mundur. Seorang harus mundur, dan juga kalau tidak memang itu akan membuat
bahwa, pemilu itu akan terus, menjadi tanda tanya. Kemudian juga kepada seluruh pejabat misalnya mulai menteri, gubernur, dan segala macam, harus memang berkomitmen untuk menjaga netralitas itu ya, menjaga netralitas ataupun menjagalah kekondusifan. Dan kami juga dari, mahasiswa itu sendiri bahwasanya kita akan terus mengawal, terutama memang kerawanan kecurangan pemilu tadi, kemudian juga kita akan mengawal bahwasanya demokrasi itu memang harus berjalan sejatinya marwah itu harus dipegang. Walaupun, kita nggak peduli bahwasanya memang, 1 putaran atau 2 putaran. Kalau memang 1 putaran atau 2 putaran ya, yang seluruh yang tadi yang tuntutan kami itu harus dipenuhi gitu. Bahwasanya memang kalau memang udah masuk 2 putaran, Presiden Jokowi stop di situ untuk cawe-cawe. Kemudian menteri-menteri juga stop kalau di situ. Kalau memang ingin jadi kejar kemana silakan mundur. Apakah ada menteri yang mencontohkan? Udah ada juga. Kemudian ada juga mungkin pejabat-pejabat lain udah ada juga silakan gitu. Terutama kami dari mahasiswa ini juga menyerukan bahwasanya seluruh mahasiswa itu untuk menjaga suaranya sendiri gitu. Di kecurangan di TPS, kemudian juga melaporkan jikalau ada memang kecurangan nantinya. Kemudian juga maksudnya menggunakan hak partisipasi pemilih dengan dan pejabat, yang melanggar kode etik itu kalau mundur pun Indonesia nggak bubar kan? Betul, nggak nggak bubar. bubar. Iya. Nggak bubar. Banyak yang gantiin kok. Banyak yang ganti. Oh perlu kita ganti. Iya, kita bukan anak presiden. Susah ya. Susah. Nggak punya channel kan? Nggak punya channel. Kita nggak punya paman. Nggak punya papan di MK. Nggak punya. Oh ya. Jadi stop cawe-cawe. Stop cawe-cawe. Pernyataan BEM seluruh Indonesia dalam menyikapi kondisi politik saat ini. Jokowi adalah presiden yang sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi yang paling kejam di Indonesia. Perlakuan Jokowi memang nampak seperti orang Jawa yang penuh unggah-ungguh dan berkarisma. Piawai pribadinya khas orang Jawa pada umumnya. Akan tetapi, watak asli Jokowi begitu jahat, bahkan sampai tak mempedulikan lagi nama baik sebagai presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Kita semua tentu masih sangat teringat Jokowi pernah berjanji untuk merevisi UU ITE, namun berbohong. Justru jajarannya yang menggunakan UU ITE untuk menggugat aktivis demokrasi. Jokowi mengubah UU KPK yang kini membuat pemberantasan korupsi semakin busuk. Bahkan kini ketua KPK menjadi tersangka. Substansi perubahan UU Kesehatan carut marut. Banyak lembaga profesi kesehatan yang tak dilibatkan dalam penyusunannya. Kita juga masih sangat teringat Jokowi menyampaikan tak akan cawe-cawe dan akan bersikap netral dalam pemilu 2024 ini. Namun lagi-lagi berbohong.